Selamat datang kembali di penelusuran mendalam kita. Oke, hari ini kita punya cerita menarik nih. Dua startup, nasibnya beda. Sumber kita dari Startup Myths, PDF, yang ngebongkar banyak mitos startup. Fokus kita kali ini, kapan sih harus putar haluan, pivot, dan kapan harus keras kepala sama visi awal. Kita lihat langsung dari Gnip dan Life360. Betul. Sumber ini kan nyorot mitos hashtag 14 ya, yang bunyinya fail fast, pivot quickly. Gagal cepat, putar haluan segera. Kedengarannya keren ya? Keren sih, di Silicon Valley populer banget. Tapi apa iya sesimpel itu? Nah, kita mau bedah nih, gimana Gnip akhirnya pivot, terus Life360 kok malah milih bertahan? Beda banget ya pendekatannya? Iya, misi kita yaitu memahami sinyal-sinyalnya, kapan pivot itu pas, kapan justru ketekunan yang jadi kunci. Langsung dari pengalaman mereka. Oke, siap. Kita mulai dari Gnip dulu deh, sama mitos gagal cepat tadi. Ide awal mereka kan kedengerannya oke ya? Iya, idenya bagus. Gnip itu awalnya mau bikin solusi API. Tahu kan API? Semacam jembatan komunikasi antar software gitu. Ah, oke. Nah, mereka mau jual ini ke platform media sosial gede. Tapi setelah setahun loh mereka coba. Setahun ya? Lama juga? Iya, setahun penuh nyoba approach medsos-medsos itu. Hasilnya, nol. Nggak ada yang mau beli. Wah, Nah, ini sinyalnya jelas banget kan? Rencana awal yang nggak jalan. Yang penting, mereka tuh udah netapin batas waktu. oh iya. Iya, 12 bulan buat ngetes ide ini. Itu saran dari salah satu pendirinya, Jude Valesky. Jadi nggak ngambang gitu. Oke, ada target waktunya. Betul. Terus di titik inilah mereka pivot. Kalau di sumber kita itu masuknya kuadran 4. Kuadran 4 artinya apa tuh? Artinya, mereka pakai teknologi atau produk yang mirip, tapi sasarannya pasar baru. Pelanggan baru sama sekali. Gnip sadar, ternyata bukan platform medsos yang butuh API mereka. Justru perusahaan-perusahaan atau enterprise. Perusahaan biasa gitu ya? Iya, mereka ini ternyata butuh akses ke data publik dari banyak medsos. Dan maunya lewat satu API aja yang terpadu. Oh, jadi kebalikannya ya. Bukan ke medsos, tapi dari medsos untuk perusahaan. Tepat. Dan insight ini justru didapat pas mereka gagal jualan ke medsos itu. Jadi, kegagalan awal ngasih info berharga. Menarik, hasilnya gimana pivot ini? Sukses besar. Gnip akhirnya diakuisisi Twitter. Nilainya $175 juta. Wow, $175 juta dari pivot ya? Iya, bukti nyata kalau pivot bisa berhasil banget. Tapi bukannya pivot gitu beresiko ya? Kok mereka bisa yakin pasar enterprise ini ada sebelum benar-benar lompat? Apa nggak gambling? Pertanyaan bagus tuh. Jadi, validasi pasar enterprise itu munculnya organik. Justru pas mereka lagi nyoba jualan ke medsos. Oh gitu. Iya, mereka mulai dengar tuh ada permintaan, ada pertanyaan dari perusahaan-perusahaan yang kesulitan ngumpulin data publik ini. Jadi pivotnya itu bukan lompatan ke gelap gulita. Ah, oke. Lebih kayak belokan ke jalan lain yang udah mulai kelihatan ada cahayanya, pas jalan utama ternyata buntu. Gitu kira-kira. Oke, masuk akal. Nah, sekarang kita lihat sisi sebaliknya nih. Life360. Ini ceritanya beda banget ya. Beda banget, kontras. Life360 itu kan lahirnya pasca badai Katrina ya. Visinya mulia banget, mau bantu keluarga komunikasi, tahu lokasi anggota keluarga pakai ponsel. Iya, idenya bagus banget buat keamanan keluarga. Betul. Tapi pas launching tahun 2008 itu, wah sepi banget, penggunanya dikit. Kenapa tuh? Simple aja, smartphone belum nyebar luas. Apalagi di kalangan keluarga, belum semua anggota keluarga punya kan waktu itu. Jadi pasarnya memang belum siap. Nah, kalau ikut mantra gagal cepat, Nah, iya. Kalau ikut mantra itu, mungkin mereka udah nyerah atau pivot ke ide lain aja. tapi mereka nggak gitu ya? Enggak. Mereka nggak pivot. Mereka percaya banget sama visi intinya itu. Alex Haro, salah satu pendirinya, bilang mereka yakin keluarga itu butuh solusi kayak gini. Cuma, ya itu. Waktunya ya? Waktunya belum pas, pasarnya belum mateng. Jadi mereka terus aja ngetes kecil-kecilan, validasi lagi, bertahan pokoknya. Ini kayak konsep kurva Goldilocks yang di sumber itu ya? Tepat konsep kurva Goldilocks. Sukses itu seringkali soal timing masuk pasar yang pas. Jangan terlalu dini kayak Life360 awalnya, pas pasar baru lahir banget. Dan jangan juga telat ya? Betul. Nah, Life360 ini masuknya pas pasar masih nascent atau baru lahir. Mereka harus nunggu sampai pasar itu growing atau berkembang.
Dan akhirnya pasar ngejar ya? Akhirnya ngejar. Smartphone meledak di mana-mana. Live 360 langsung tumbuh gila-gilaan. Diunduh lebih dari 100 juta kali. Terus, akhirnya mereka IPO tahun 2019. Wow, IPO. Dari yang awalnya sepi banget jadi IPO. Luar biasa sabarnya. Luar biasa. Tapi bertahan selama itu kan pasti susah ya, apalagi soal dana. Investor gimana tuh? Apa sumbernya? Cerita gimana mereka yakinin investor pas pasar jelas-jelas belum ada? Sumbernya nggak detail soal strategi funding Live 360, tapi dia nekenin gini. Keputusan bertahan kayak gini butuh, 1, keyakinan kuat banget sama visi. 2, bukti awal, sekecil apapun. Kalau kebutuhan itu beneran ada. Oke. Dan yang ketiga, ya jelas, butuh sumber daya. Duit buat ngelewatin musim dingin nunggu tasar mateng. Kemungkinan besar, kemampuan mereka nunjukin data validasi kebutuhan itu, walau pasarnya belum siap, itu yang jadi kunci yakinin investor awal. Oke, jadi Genip mentok, belajar dari situ, terus pivot ke pasar baru yang ditemuin. Live 360 yakin pasarnya ada, tapi harus super sabar nunggu timingnya pas. Beda banget ya jalurnya ya? Beda banget. Nah, pelajaran intinya apa nih buat Anda yang mungkin lagi bangun sesuatu? Yang menarik justru, 2 kasus ini malah bikin kita lebih ngerti soal mitos hashtag 14 tadi. Genip itu sebenarnya bukan gagal cepat. Oh ya? Iya, lebih tepatnya gagal perlahan, fail slowly. Mereka kan bertahan setahun tuh di jalur awal. Cukup lama buat belajar dan akhirnya nemu peluang pivot yang udah tervalidasi. Jadi fail slowly, pivot carefully ya, rahasia di balik mitos itu. Nah, itu dia. Pivot mereka berhasil karena basisnya pembelajaran dari gagalnya ide awal plus ada validasi kebutuhan di pasar baru itu. Oke, kalau Live 360? Live 360 nunjukin sebaliknya. Kalau Anda punya validasi kuat kalau pasar butuh visi inti Anda, tapi masalahnya cuma timing pasar, yaitu tadi, kurva Goldilocks. Maka kuncinya kesabaran ya? Kesabaran dan ketahanan. Tapi ingat, sabar ini butuh modal buat bertahan hidup sampai pasarnya siap. Nggak bisa modal nekat doang. Bener juga. Nah, ini bawa kita ke pertanyaan penting buat Anda nih. Gimana caranya bedain? Apakah Anda lagi ketemu jalan buntu, kayak Genip awal, yang emang harus pivot? Atau Anda cuma terlalu awal, kayak Live 360, untuk pasar yang sebenarnya menjanjikan? Itu pertanyaan krusial banget. Kuncinya yaitu lagi, tes, validasi terus-menerus. Dan pahami benar-benar, Anda ini ada di tahap mana sih dalam siklus hidup pasar? Startup market life cycle itu. Oke, jadi harus kenal banget sama pasar dan posisi kita ya? Harus. Jadi, beberapa poin penting nih yang bisa kita simpulkan ya. Pertama, jangan telan mentah-mentah itu mantra gagal cepat, putar haluan segera. Kadang gagal itu butuh waktu buat dipelajari. Oke. Kedua, pivot kayak Genip itu efektif kalau jalur awal emang udah terbukti salah dan Anda udah nemu alternatif lain yang dekat, yang juga udah terbukti dibutuhin pasar. Ada validasinya. Sip. Ketiga, bertahan kayak Live 360 itu bisa jadi strategi jitu kalau visi inti Anda terbukti benar dibutuhin pasar. Tapi masalahnya timing. Nah, ini butuh sabar plus daya tahan finansial. Jelas banget bedanya. Dan yang paling penting nih, selalu gali kenapa sesuatu nggak jalan. Kenapa produk Anda belum laku? Apa karena idenya salah, pasarnya salah, atau cuma karena waktunya aja yang belum pas? Pertanyaan kenapa ini kunci ya? Kunci banget. Kemampuan buat ngebaca situasi ini ya, kapan belok, kapan lurus terus, ini relevan banget loh. Nggak cuma buat startup. Betul. Buat Anda yang lagi ngelola proyek penting, atau bahkan milih jalur karir, ini bisa kepake banget. Kisah Genip dan Live 360 ini ngasih kita semacam kerangka berpikir lah ya. Iya, betul. Kalau kita tarik lagi ke gambaran lebih gede, sumber kita kan pakai analogi perjalanan sang pahlawan ya. Iya, Hero's Journey. Nah, setiap perjalanan, termasuk bangun bisnis atau proyek, pasti ada cobaannya. Dilema pivot atau bertahan ini salah satu cobaan klasik lah. Pasti ketemu ya. Pasti ketemu. Pertanyaan intinya itu bukan apakah Anda bakal ngadepin dilema ini, tapi lebih ke, gimana Anda bakal pakai eliksirnya? Eliksir maksudnya? Eliksir itu pengetahuan yang Anda dapat dari cobaan tadi. Entah itu dari sukses atau gagal. Pengetahuan itu buat apa? Ya buat pertualangan Anda selanjutnya. Menarik. Jadi pertanyaan buat Anda renungkan sekarang, sinyal-sinyal apa sih yang lagi Anda perhatikan saat ini buat mastiin Anda masih di jalur yang benar atau jangan-jangan udah waktunya nih mempertimbangkan buat ganti arah?